Di tengah gempuran teknologi yang semakin maju, perlahan mereka semakin tidak dipedulikan. Hanya segelintir orang saja yang mau memberikan perhatian lebih, dan yang lainnya kini mulai sibuk dengan kemajuan zamannya masing-masing. Padahal mereka merupakan salah satu yang istimewa yang seharusnya patut untuk kita jaga dan kita lestarikan. Mereka juga telah lama menjadi spesies kunci di alam liar, yang berarti juga keberadaan mereka begitu sangatlah penting, khususnya dalam membentuk serta menjaga keutuhan sebuah ekosistem. Ini adalah badak, salah satu megafauna yang masih hidup sampai saat ini, namun dengan jumlah populasi yang semakin memprihatinkan. Sebelum kita membahas kehidupan badak yang lebih jauh, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan spesies badak ini. Badak termasuk ke dalam kelompok ungulata berjari ganjil yang meliputi kuda dan juga tapir yang terdiri dari 5 spesies, yaitu badak hitam dan badak putih yang hanya bisa ditemukan di Afrika, dan 3 spesies lainnya yaitu badak India, badak Sumatera dan juga badak Jawa yang termasuk berhabitat di kawasan Asia. Semua spesies badak termasuk ke dalam mamalia herbivora berukuran besar yang dapat memiliki bobot hingga 1 ton ataupun juga lebih. Mereka juga sangat dikait eratkan dengan satu ciri khasnya, yaitu cula yang terdapat pada tengah dahinya, baik yang hanya memiliki 1 ataupun 2 cula. Setiap spesies badak akan memiliki sedikit perbedaan yang bisa membedakannya, seperti badak hitam dan juga badak putih, yang meskipun mereka sebetulnya sama-sama memiliki warna abu-abu, namun mereka dapat dibedakan dari bentuk bibirnya, di mana untuk spesies badak hitam ini, mereka memiliki kebiasaan memakan tumbuhan di semak-semak ataupun pada pepohonan, ataupun juga bukan dari tumbuhan tanah, sehingga untuk spesies badak hitam ini akan memiliki bibir dengan bentuk runcing atau seperti pengait, yang dapat memudahkan mereka untuk mengambil makanannya. Sementara untuk spesies badak putih yang akan memiliki kebiasaan makan dengan cara merumput, mereka akan memiliki bibir dengan bentuk persegi yang juga sebagai adaptasinya untuk bisa lebih mudah dalam mengambil rumput. Untuk badak Sumatera sendiri, spesies ini merupakan satu-satunya badak Asia yang memiliki 2 cula dengan keunikan akan memiliki bulu tebal pada bagian telinga dan juga tubuhnya. Sementara untuk badak India dan juga badak Jawa, mereka sama-sama memiliki 1 cula dengan perbedaan habitat sebagai pembedanya dan juga dari ukuran tubuhnya, di mana untuk spesies badak Jawa, mereka akan memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan badak India. Sebagai binatang herbivora, semua spesies badak akan menggantungkan hidupnya dengan memakan berbagai tumbuhan di sekitar habitatnya, dan sebagian besar dari mereka akan mampu hidup hingga lebih dari 40 tahun. Pada umumnya mereka akan menjalani kehidupan secara menyendiri, meskipun juga terkadang para badak ini akan berbagi tempat makan, sumber air, ataupun juga sebuah kubangan. Meskipun badak dengan usia muda memiliki kemungkinan dimangsa seekor predator seperti hanya seekor singa, namun untuk badak dewasa, selain mereka memiliki ukuran besar, mereka juga terbilang sangatlah kuat. Terlebih lagi untuk seekor badak dewasa ini biasanya akan memiliki perlindungan kulit yang cukup tebal, yaitu hingga setebal 1,5 sampai 5 cm, dan itu menjadikan badak dewasa tidak memiliki pemangsa alami. Kebanyakan binatang di sekitarnya akan lebih menghindar untuk berkonflik dengan badak dewasa ini, termasuk juga untuk singa sebagai salah satu pemangsa paling berbahaya. Untuk saat ini telah dinyatakan bahwa semua spesies badak telah terancam punah, meskipun dengan tingkatan status yang berbeda, termasuk badak Jawa, badak Sumatera, dan badak hitam yang kini berstatus sangat terancam punah. Sedangkan untuk badak India saat ini berstatus rentan, serta badak putih yang berstatus konservasi yang disebabkan karena hampir terancam. Habitat badak untuk saat ini semakin hilang yang disebabkan karena terganggu oleh pertumbuhan populasi manusia, termasuk juga oleh berbagai pembangunan, pertanian, dan juga peternakan.
Spesies badak dengan perkembangbiakannya yang cukup lambat dan juga sensitif menjadikan hilangnya berbagai habitat mereka menjadi suatu masalah yang sangat serius, karena ketika itu terjadi, maka populasi badak akan menjadi semakin kecil dan lebih terbatas, sehingga mereka akan semakin sulit untuk bereproduksi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, secara umum, badak memang tidak memiliki pemangsa alami di habitatnya, akan tetapi mereka memiliki mesin pemangsa yang berasal dari luar habitatnya, yaitu manusia. Sebuah cula sebagai ciri khas dari spesies badak ini, yaitu sebagai alat pertahanan diri saat menghadapi musuhnya, yang juga seharusnya menjadi penyelamat dari seekor badak dewasa ini, justru telah menjadi sebuah bumerang yang akan balik bisa membunuhnya. Meskipun belum ada pembuktian secara ilmiah, namun sejak zaman dahulu hingga sekarang, cula badak telah dan masih dijadikan sebagai obat tradisional Cina. Dalam proses pengobatan tradisional tersebut, sebuah cula badak akan dihancurkan, lalu setelahnya akan dijadikan bubuk yang dipercaya memiliki kemampuan penyembuh dari berbagai jenis penyakit. Selain sebagai bahan pengobatan tradisional, cula badak juga akan dijadikan sebuah gagang pisau ataupun belati seperti halnya di wilayah Yaman dan juga Oman. Tidak ketinggalan juga, badak yang populasinya memang semakin sangatlah langka dan juga nilainya yang sangat tinggi serta memiliki sejarah panjang dalam berbagai konteks telah menjadikan cula badak ini sebagai objek koleksi bagi beberapa kolektor. Mereka akan rela untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar demi untuk memiliki cula badak sebagai sebuah koleksi yang tidak lain demi kepuasan diri sendiri tanpa mengingat resiko dari kelangsungan kehidupan badak di alam liar. Dalam kasus ini, tentu saja harga jual dari sebuah cula badak akan sangat fantastis, yang kabarnya cula badak yang berasal dari spesies badak Asia akan memiliki nilai harga yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan cula badak yang berasal dari wilayah Afrika. Dilihat dari berbagai sumber, harga dari sebuah cula badak akan dihitung dari bobotnya, yang dalam hitungan per kilonya akan memiliki harga ratusan hingga puluhan miliar rupiah, dan dengan tingginya harga tersebut, tentu saja akan menjadikan cula badak sebagai lahan bisnis yang sangat menggiurkan. Ironisnya, proses pengambilan cula badak oleh para pemburu ini akan dilakukan dengan cara membunuhnya terlebih dahulu, atau tidak sekedar dengan menggunakan obat bius saja. Entah dengan cara tradisional ataupun dengan cara menembaknya, para badak ini akan terus mati satu persatu seiring diambilnya cula yang sangat berharga tersebut. Sebagai cara untuk mencegah perburuan cula badak yang masih tersisa, untuk saat ini di berbagai kawasan pelindungannya, sebagian badak dewasa biasanya akan dibius dan juga akan diambil culanya secara sengaja. Adapun tujuan dari pengambilan cula badak seperti itu tidak lain sebagai cara untuk menghentikan perburuan badak secara ilegal, karena jika cula badak telah dibuang dari tubuhnya, maka badak tersebut tidak akan memiliki nilai yang sangat menggiurkan. Para pemburu yang memang telah menargetkan cula badak dalam perburuannya, kemungkinan besar tidak akan jadi untuk membunuhnya ketika para badak ini sudah tidak memiliki cula di tubuhnya. Berbagai kasus perburuan badak secara ilegal ini merupakan sesuatu yang sangat dinilai serius, dan saking begitu seriusnya dikabarkan juga di beberapa wilayahnya telah dikerahkan pasukan bersenjata api yang telah ditugaskan untuk melawan para pemburu badak, dan mereka juga diizinkan untuk membunuh di tempat para pemburu tersebut. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa badak merupakan salah satu mamalia spesies kunci di habitatnya, yang berarti juga mereka akan memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam membentuk dan menjaga sebuah ekosistem. Untuk spesies badak di sabana Afrika dan hutan lebat Asia, mereka akan memainkan peran penting dalam membuat sebuah landscape, yaitu dengan melalui sebuah pengembalaan. Mereka telah lama membantu mengelola pertumbuhan tanaman dan juga dapat mengurangi tutupan semak belukar yang nantinya dapat menciptakan berbagai lahan terbuka bagi para binatang lain ataupun juga berbagai tanaman lainnya untuk bisa tumbuh subur. Aktivitas tersebut tentunya akan membantu menjaga keseimbangan sebuah ekosistem untuk selalu ikut mendukung dari keberagaman dan juga keanekaragaman hayati.
Selain itu, badak juga seringkali dianggap sebagai spesies payung, di mana dengan melestarikan habitat badak ini, maka secara tidak langsung, habitat tersebut akan dilindungi untuk banyak spesies lain yang bergantung pada habitat yang sama. Salah satu contohnya di Indonesia, sebagai tempat populasi terakhir dari badak Sumatera dan juga badak Jawa. Berbagai program dan pekerjaan yang telah dilakukan untuk melindungi badak tersebut telah berdampak pada pemulihan habitat mereka, yang juga telah memberikan dampak positif dan menguntungkan, khususnya untuk spesies binatang lain yang juga terancam punah, seperti halnya orangutan, harimau, berbagai spesies burung, dan juga serangga yang tidak terhitung jumlahnya. Secara alami, badak sangat suka bermain di dalam kubangan lumpur ataupun air, yaitu sebagai cara untuk menjaga suhu tubuhnya. Selain menggunakan kubangan yang telah tersedia secara alami, terkadang para badak ini juga akan membuat kubangannya sendiri, dan itu tentunya juga akan sangat berpengaruh baik terhadap berbagai binatang lainnya. Selain akan bermanfaat untuk tubuhnya sendiri, berbagai kubangan air yang sengaja dibuat oleh seekor badak ini juga akan menjadi sumber air baru dan juga sebagai tempat beristirahat untuk berbagai spesies binatang lainnya. Selain itu, kubangan tersebut juga dapat dijadikan sebagai suatu habitat baru, khususnya untuk berbagai jenis serangga yang ada di sekitarnya, yang dapat berkembang biak secara lebih cepat lagi, yang nantinya setelah serangga tersebut dapat berkembang biak, maka banyak spesies burung yang akan ikut diuntungkan karena mereka akan mendapatkan tambahan sumber makanan yang berupa serangga. Sebagai binatang hidupora yang berukuran besar, badak juga dapat menjadi mesin penyebar biji tumbuhan melalui kotorannya yang nantinya dapat lebih menumbuhkan berbagai bibit tanaman baru di habitatnya. Tidak hanya itu saja, kotoran badak yang terbuang juga akan menjadi pupuk alami untuk berbagai tanaman di sekitarnya, serta akan menjadi sumber makanan untuk berbagai jenis binatang, seperti halnya spesies kumbang kotoran. Selain beberapa yang telah disebutkan, masih banyak manfaat badak yang bisa berpengaruh baik terhadap suatu habitat, sehingga walau bagaimanapun juga, keberadaan badak ini tetap sangatlah penting dan peran mereka tentunya tidak akan pernah bisa tergantikan oleh alam sekalipun. Itulah sekilas tentang badak, dan jika suka pembahasan ini, silahkan like dan juga share videonya.